Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang saat ini ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung, rencananya akan bebas pada tanggal 10 April mendatang, setelah menjalani masa hukuman 8 tahun penjara terkait kasus korupsi Hambalang. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN akan menyediakan tempat khusus bagi Anas di partai. Dan setelah Anas Urbaningrum secara terbuka akan menjelaskan kasus yang menimpanya. Berikut kita simak liputan lengkapnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara PKN IGD Pasek Suardika saat berbicara di program Gen Z Memilih by IDN Times Rabu 1 Maret 2023 menyampaikan informasi soal berakhirnya masa penahanan Anas Urbaningrum yang saat ini ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada tanggal 10 April mendatang. Sesuai putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, Anas divonis 8 tahun dari sebelumnya 14 tahun. Anas juga didenda sebesar 300 juta rupiah dan dicabut hak politiknya untuk dipilih di jabatan publik selama 5 tahun. PKN sebagai partai baru peserta pemilu 2024 akan menyiapkan tempat khusus bagi Anas Urbaningrum setelah bebas dari penjara. Anas juga disebutkan akan menjelaskan secara terbuka terkait kasus yang menimpa dirinya dan siap berdebat dengan mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Lebih lanjut, Ketua Umum PKN IGD Pasek yakin masa depan politik Anas Urbaningrum akan bisa sama dengan Anwar Ibrahim yang setelah keluar dari penjara kemudian menjadi pemimpin di Malaysia. Mas Anas keluar bulan April, kita siapkan Mas Anas untuk masuk di PKN, kemudian dia mengatur arah politik di PKN untuk kemudian berkompetisi kembali untuk melihat antar politik yang ada hari ini. Oke, jadi tadi sedikit menarik, Dwi. Berarti ada PKN membukakan ya bersama Mas Anas membukakan jalan gitu ya. Apa yang terjadi di masa lalu itu akan diungkap gitu ya berarti. Ya mau tidak mau kan, ketika akan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, itu kan posisi Mas Anas kan tidak bisa. Karena pertama kemarin itu posisi beliau bagaimana lepas sebagai ketua umum, kemudian sudah berhasil diambil alih dan hari ini kita sudah tonton kan, diwariskan begitu. Kemudian ini kan harus jelas dibuka. Beliau kan belum bisa buka selama ini karena beliau ada di dalam. Walaupun sudah diskenariokan sedemikian rupa biar selama mungkin ada di dalam, tapi kan aturan tetap mau nggak mau beliau harus ada keluar. Dan kami sudah siapkan tempatnya untuk beliau bisa mengklarifikasi itu. Nanti publik akan menilai, masyarakat akan menilai, dan ini akan menjadi sejarah kita semua. Bahwa suatu ketika bisa saja ada anak-anak bangsa, anak-anak muda potensial, kemudian dia terpilih secara demokratis, tapi kemudian dia harus dijatuhkan dalam proses kriminalisasi. Itu akan bisa terjadi dan jangan sampai terjadi lagi. Cukup sampai di masa Anas saja orang berpolitik dibegitukan. Yang lainnya jangan terjadi lagi. Nah ini tentu harus dibuktikan terbuka kan. Bahkan Mas Anas sudah sempat bilang, dia pun siap dengan banyak pakar hukum ada, lalu Abraham Samad dan BW bersama Anas berdebat, mengkaji apa yang dilakukan oleh BW dengan sprindiknya itu masuk akal nggak secara hukum acara pidana. Nanti pakar hukum pidana melihat itu semua perdebatannya melawan seorang Anas yang menjadi korban tanpa perlu dia belajar hukum. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuh protokol kesehatan, dan sampai jumpa.